Penuhnya rumah sakit di sejumlah daerah membuat sejumlah pasien positif COVID-19 terpaksa diisolasi mandiri di rumah. Dan bagaimana tips aman isolasi mandiri di rumah? Langsung kami akan berbincang dengan dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Ada Ninggar. Selamat siang, Dr. Ning, dan salam sehat selalu. Siang, Mas Tommy. Ya, baik, Dr. Ning, kemarin kami sempat mendapatkan kabar duka, yaitu sejumlah pasien positif COVID-19 meninggal saat isolasi mandiri. Nah, dari dokter sendiri, apa panduan yang perlu pemirsa tahu agar isolasi mandiri mereka aman? Iya, jadi sebenarnya ini kondisi nggak ideal ya, Mas Tommy ya. Jadi isolasi mandiri itu sebetulnya ada persyaratan. Jadi tentunya yang pertama gejala dari orang itu paling tidak gejala ringan maksimal ya, lalu orangnya kalau bisa tidak memiliki penyakit komorbid, karena penyakit komorbid atau kondisi lansia itu kadang-kadang perburukan penyakitnya tidak bisa diprediksi, jadi bisa memburuk dalam perjalanannya seperti itu. Dan tentunya yang ketiga sebetulnya rumahnya itu harus memenuhi syarat. Nah, memenuhi syarat di sini itu paling tidak ada satu ruangan khusus sebagai tempat orang atau pasien positif itu melakukan aktivitasnya sehari-hari. Jadi dia tidak boleh kontak atau sangat meminimalisir kontak dengan keluarga yang lain. Tapi memang karena ini adalah kondisi yang tidak ideal, ya saya rasa ya akhirnya resiko-resiko itu akan terus ada ya. Jadi terutama untuk orang-orang yang mungkin beresiko seperti orang yang memiliki komorbid atau lansia, dan itu harus dimonitor kondisinya. Jadi yang penting sebetulnya itu adalah perburukan kondisinya ini harus dimonitor selama isolasi mandiri. Karena kadang-kadang di awal dia gejalanya mungkin masih seperti flu biasa ya, tapi setelah hari kelima, setelah minggu pertama biasanya ada yang mengalami perburukan. Jadi saturasi oksigennya turun seperti itu. Jadi salah satu hal yang harus dilakukan adalah memonitor terutama saturasi oksigennya, yaitu menggunakan alat itu ya Mas Tommy ya, Ya, alat pulse oximeter itu sepertinya sudah wajib untuk masyarakat sekarang harus punya, karena itu salah satu-satunya alat yang bisa membantu kita memonitor kondisi. Jadi kalau sudah mulai ada perburukan, mulai turun gitu ya di bawah 95%, seharusnya sudah mulai mencoba mencari rumah sakit. Nah, sambil menunggu itu ada beberapa cara sebetulnya ya untuk mengurangi sesak. Salah satunya yang paling mudah itu dengan tidur tengkurap. Itu sudah banyak penelitiannya bisa membantu meningkatkan saturasi oksigen, tapi sifatnya sementara ya. Atau misalnya memiliki ada biaya beli oksigen di rumah juga nggak apa-apa sambil menunggu rumah sakit ya. Itu memang yang bisa dilakukan sementara ini. Tapi saya rasa stok oksigen juga menipis ya. Rumah sakit ya. pun sepertinya juga sudah sulit mencari oksigen. Jadi mungkin ya monitor itu yang paling penting. Jadi kalau ada perburukan gejala sebelum sangat memburuk, jadi sudah mulai turun sedikit itu sudah mulai berusaha mencari tempat ya. Jadi masih ada sparing waktu, itu bisa mencari tempat dengan dibantu oksigen dan dibantu tidur tengkurap tadi. Mungkin itu salah satu tips yang bisa saya berikan. Baik. Nah, Dokter Ding tadi sudah disebutkan mengenai oksigen, di mana memang rumah sakit kali ini memang cukup kewalahan untuk suplai tabung oksigen di rumah sakit sendiri. Nah, tapi masalahnya juga para pasien atau para orang-orang yang terinfeksi ini yang mengalami atau melakukan isolasi mandiri juga melakukan panic buying dengan cara mencari tabung oksigen. Nah, berarti adakah level tertentu yang membuat mereka-mereka ini wajar atau bisa membeli tabung oksigen pada saat melakukan isolasi mandiri? Iya, jadi sebenarnya orang-orang yang rentan itu tadi ya yang harus kita khawatirkan itu. Jadi orang-orang misalnya dengan penyakit-penyakit komorbid ya, itu biasanya memang perburukan, bisa terjadi perburukan atau lansia-lansia ya. Tapi ini saya juga banyak dapat cerita bahwa lansia ini kan sudah banyak juga yang divaksin ya. Dan ternyata setelah divaksin itu meskipun mereka sakit, itu ternyata perbaikannya cepat. Jadi nggak sampai membutuhkan oksigen ya. Jadi mungkin terutama untuk lansia-lansia yang belum divaksin, lalu orang-orang dengan penyakit komorbid yang juga belum divaksin, itu mungkin boleh kalau misalnya sedia oksigen ya, karena memang banyak yang mengalami perburukan. Meskipun sebetulnya di luar kedua populasi ini juga bisa mengalami perburukan, tapi artinya ini kan yang resikonya lebih tinggi supaya kita tidak panik buying ya, jadi benar-benar sesuai sasaran gitu. Tapi meskipun orang-orang ini pun juga belum tentu sih mengalami perburukan, tapi paling tidak dia karena beresiko tinggi, boleh misalnya kita sediakan. Tapi sekali lagi memang sulit ya kita memprediksi apakah orang ini nantinya akan jatuh ke kondisi berat atau tidak. Jadi menurut saya yang paling penting adalah monitor, dan tentunya ini ya terapi-terapi suportif sejak awal. Suportif di sini itu sebetulnya COVID ini
yang bikin saturasi oksigen turun itu adalah timbunan cairan di dalam paru-paru ya. Jadi Ya. cairan ini kan cairan peradangan. Jadi caranya kita minimalkan cairan itu. Biasanya saya minta pasien sejak awal itu latihan nafas ya. Latihan pernafasan itu banyak sekali di YouTube kalau mau melihat tutorialnya. Jadi latihan nafas pasien COVID selama isolasi mandiri itu penting banget dilakukan. Karena itu tujuannya supaya batuknya bisa adekuat, jadi bisa keluar dahaknya ya, lalu dahaknya bisa encer, tidak menyumbat. Jadi sebetulnya itu yang menyebabkan saturasi oksigen atau perburukan pada pasien COVID. Kalau itu bisa dilakukan sejak awal, itu sebenarnya sangat penting dan bisa sangat mengurangi resiko terjadinya perburukan. Mungkin seperti itu. Baik, di satu pertanyaan lagi dokter, mengenai support system ya, selain monitoring, kemudian beberapa tools tadi juga dan tips yang di-sharing, bagaimana support system yang harus dilakukan oleh keluarga yang tidak terinfeksi di rumah itu sendiri? Apa yang harus mereka jaga, apalagi untuk menghindari tertularnya dari keluarga mereka yang isolasi mandiri? Ya, jadi kalau ada memang orang salah satu yang harus isolasi mandiri dan orang ini belum tidak bisa mandiri ya, artinya dia membutuhkan perawatan, itu pilihlah salah satu anggota keluarga yang paling sehat ya, atau usia paling muda, tidak memiliki penyakit atau mungkin sudah divaksin, itu untuk merawat. Jadi satu orang saja yang kontak erat, tapi orang ini juga tetap harus menjaga protokol kesehatan karena risiko tertular pasti tinggi kalau kontak erat ya. Yang penting dibantu untuk monitornya. Jadi monitor kondisi seperti tekanan darah, suhu badan ya, saturasi oksigen dan gejala-gejalanya itu sejak awal kalau bisa harus sudah dimonitor oleh tenaga kesehatan. Terserah mau lewat telemedicine atau puskesmas setempat ya, tetap harus ada yang memonitor. Jadi supaya tahu nih kalau ada tanda-tanda yang ke arah kegawatan supaya tidak terlambat. Jadi keluarga lebih mendukung ke itu ya, dan udah juga menjamin diberikannya nutrisi yang baik dan lain-lain tentunya. Untuk keluarga yang lain yang tidak merawat, ini juga harus menjaga kondisi, karena kalau ada satu orang yang dirawat di rumah, itu artinya ada risiko tinggi penularan. Tetap yang lain itu adalah kontak erat. Baik. Jadi untuk keluarga yang lain, meskipun misalnya dites masih negatif, itu saran saya tetap karantina dulu ya. Jadi jangan asal keluar rumah, karena ini mungkin bisa menjadi sumber penularan baru. Kalau dia ternyata kontak erat, kebetulan belum terdeteksi positif, dia bisa menulari warga sekitar atau masyarakat lain. Jadi kalau ada yang isolasi mandiri di rumah, yang lain juga harus diperlakukan sebagai kontak erat, seperti itu. Baik, Dokter Ada Ninggar, terima kasih dokter spesialis penyakit dalam atas waktunya bersama kami di seputar iNews RCTI, dan sekali lagi salam sehat selalu dari kami. Terima kasih Mas Tommy.